Dan sebenarnya papi juga takut menyayangi mami. Papi berusaha untuk tidak menyayangi mami. Karena kalau papi sayang sama mami, papi takut kalau mami pergi nanti, papi nggak kuat menghadapi sakitnya, Mi. Papi yang terus berharap mami pergi. Mami teh nggak pernah sedikit pun kepikiran untuk meninggalkan papi. Demi Allah, Mi, papi teh sering bermimpi. Mami ninggalin papi. Setelah itu papi kosong, Mi. Papi nggak tahu lagi harus bagaimana. Papi nggak tahu lagi harus melakukan apa. Udah nggak ada artinya lagi hidup ini, Mi. Papi teh nggak pernah berpikir untuk meninggalkan mami. Dari mana mami bisa percaya? Papi sadar papi nggak bisa dipercaya. Dan papi sadar papi nggak punya kemampuan apa-apa untuk mempertahankan rumah tangga ini, Mi. Tapi papi teh nggak pernah mau menyerah untuk mencintai mami. Menyayangi mami. Menjaga rumah tangga ini. Karena apa, Mi? Karena papi sayang sama mami. Papi sayang sama Edward. Dan papi juga sayang sama Emak. Sebenarnya teh papi malu, nih. Sebenarnya papi teh malu, nih. Malu. Malu kenapa? Malu sama mami. Malu sama diri papi sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gop, ayo atuh kita ke sana. Enggak, orang berantem diintipin. Enak, Kum. Seru. Enggak baik. Kum, kamu teh harus lihat sisi positifnya. Orang berantem diintipin, sisi positifnya di mana sih, Dang? Ya supaya kita tahu apa yang mereka obrolin gitu. Mereka tidak ngobrol, Dang. Mereka berantem, nggak baik. Baik, atuh Kum. Kita kan ngintipin teman sendiri, nggak dosa. Emangnya kamu tidak penasaran, Kum? Penasaran, Dang. Terus? Tapi saya tidak mau ke sana. Aceng. Yuk. Sekarang Cekokom nggak pengen keluar negeri, Kang? Mungkin sekarang enggak. Tapi nggak tahu nanti. Apalagi sebentar lagi bulan Ramadan. Iya, Kang. Makin beratnya. Satu sisi, saya seneng datangnya bulan Ramadan. Di sisi yang lain saya takut. Orang teh pada berlomba-lomba. Seharusnya bulan Ramadan itu bulan untuk menjaga hawa nafsu. Berubah menjadi bulan yang melampiaskan semua keinginan. Semua orang pada pulang, Sob. Dolar, ringgit, real bertebaran. Badannya engkom di sini, tapi jiwanya di luar negeri. Sementara saya masih merangkak, Sob. Tapi saya mau percaya aja, setiap orang teh pasti punya rezekinya masing-masing. Saya semakin banyak belajar dari Kang Koswara. Kamu mau saya bikinin cilok? Oh, boleh, Kang. Boleh. Sebentar. Ya.
bikin supaya orang itu butuh duit. Kok bikin sih, Mams? Kalau tulis buku itu bahasanya nggak boleh kayak begini. Ya, terus gimana? Ya pakai bahasa yang bener dong, Mams. Supaya orang yang baca itu jadi ngerti, jelas. Ya gimana tuh contohnya gimana? Kita bikin jadi gini aja. Ciptakan kondisi agar orang membutuhkan uang. Itu bahasanya bagus tuh. Ditulis. Caranya? Caranya? Caranya, kalau orang nggak butuh duit, kita harus bisa bikin dia itu butuh duit. Ih, Mams, bikin lagi. Nggak boleh pakai bikin. Ya gimana sih, Mama jadi bingung ah. Yaudah, Mams cerita aja deh, biar aku yang karang. Nih ya, Mama kasih perumpamaan ya. Kamu dengerin baik-baik nih. Misalnya gini Tut, orang desa itu hidupnya itu kan sederhana, nggak macem-macem. Mereka mah makan cuma nasi pakai garam aja udah alhamdulillah, udah bersyukur. Dan mereka itu semua orang-orang yang taat sama adat, budaya, apalagi agama. Nah sekarang itu semua udah berubah nih, kebalik nih semua nih. Larangan itu nggak boleh, jadi salah terus. Semua tuh abu-abu, serba abu-abu tuh. Nah kita itu gimana caranya harus membuat dan merubah pola pikir mereka. Kamu ngerti nggak apa yang Mama maksud? Caranya? Aduh, ya gimana ngomongin ya, kan Mama nggak bisa nulisnya. Kamu yang tulisin, tapi kamu ngerti maksud Mama kan? Kalau dari kata-kata Mams yang aku serep, itu kayaknya intinya maksudnya Mams itu gimana caranya kita merubah pola pikir orang Ya. ke arah materialistis. Materialistis apa tuh? Matre, Mams, cinta duit. Hah, itu bener. Pinter anak Mama. Itu maksud Mama. Aku gitu loh. Kan aku udah bilang sama Mams, aku itu emang hobi nulis. Ya udah tuh ditulis. Ya. Materialistis. Mama malah baru dengar tuh. Gak gaul. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sudah kamu kerjakan hari ini? Sobri sedang memikirkan pembangunan Ciraos, Pak. Wih, Bapak bangga sama kamu, Sobri. Kamu teh seperti pejabat tinggi, banyak berpikir. Ya, Sobri seneng, Pak. Jadi orang yang bermanfaat. Ya yang seperti Bapak bilang. Jangan lupa berdoa. Karena doa yang bisa melindungi kita, menyelamatkan kita. Insya Allah, Pak. Jadikan pekerjaan itu sebagai hobi. Supaya kamu bisa menikmatinya. Yang buruk itu kalau pekerjaan dijadikan beban. Iya, Pak. Ingat, Sobri. Membangun nama baik itu seumur hidup. Tapi merusaknya sekejap mata. Iya, Pak. Apa yang kamu sudah pikirkan buat Ciraos? Sobri sedang pengen mengajukan pembangunan toko kelontong, Pak. Karena menurut Sobri itu sangat bermanfaat. Tocat bagaimana? Tidak ada pergerakan, euy. Pak, Nah, apa sih? Kagetin aja, Devi. Papa disuruh Bu Guru menghadap ke sekolah. Lagi? Iya, Pak, disuruhnya sih begitu. Sentimen sekali guru kamu sama kamu. Papa dipanggil sebulan sekali, orang tua lain tidak.
Ada masalah apa lagi sih? Nggak tahu, Pak. Debbie juga bingung. Masalahnya apa? Sentimen sekali guru kamu sama kamu ya. Pasti temannya si Aceng. Udah sana, belajar lagi. Iya, Pak. Debbie belajar dulu ya.